Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Kali ini saya akan berbagi bagaimana langkah-langkah praktis untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan kegiatan P5 dengan sukses tentunya. Kita langsung ke videonya. Langkah-langkah praktis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah dasar ya. Kebetulan yang kita buat adalah untuk sekolah dasar. Sebetulnya kalau untuk langkah-langkah praktisnya hampir sama, baik SD, SMP maupun SMA. Urutan langkah-langkah praktis proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekolah dasar. Yang pertama adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Cara memahaminya, dalam memahami dan mempersiapkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh sekolah. Ya, ini kondisional. Yang pertama adalah mengirimkan guru yang nantinya bertugas sebagai koordinator dan fasilitator proyek untuk mengikuti diklat dan sejenisnya yang diadakan oleh dinas maupun KKG. Intinya di sini adalah guru yang nantinya sebagai koordinator maupun fasilitator, baik itu guru mapel ataupun guru kelas. Kalau di SD ada kelas 1 dan kelas 4, mengirimkan mereka pada kegiatan yang menambah kompetensi ya, baik melalui forum KKG, workshop, diklat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian sharing hasil mengikuti diklat dengan guru-guru yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan proyek. Kemudian setelah mereka mengikuti diklat, latihan dan lain sebagainya, hasil dari diklat itu di-sharingkan, diskusikan dengan teman-teman yang lain yang nantinya akan terlibat dalam tim, baik itu kepala sekolah, kemudian para fasilitator maupun koordinator. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari dan berdiskusi isi buku panduan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di samping sudah mendapatkan materi, juga ada buku panduannya. Jadi buku panduan untuk pelaksanaan proyek itu sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian isinya itu bisa didiskusikan, tentunya ditambah dengan materi ketika para guru tersebut mengikuti diklat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mempelajari dan berdiskusi isi SK Kepala BSKAAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009/H/KR 2022 ya. Karena di dalam SK ini berisi ada dimensi, ada elemen, ada subelemen profil pelajar Pancasila. Artinya ketika kita akan menetapkan dimensinya apa gitu kan, dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, kita harus belajar dari SK ini ya. Dari SK ini ada sudah, jadi tersedia, tinggal didiskusikan. Langkah yang pertama selesai, kemudian kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sosialisasi hasil diklat IKM dan P5 kepada guru. Yang kedua, sosialisasi hasil diklat dan rencana pelaksanaan P5 kepada wali siswa kelas 4 dan kelas 1 ya. Kalau di SD kebetulan yang sudah melaksanakan ada kelas 4 dan kelas 1. Kemudian sosialisasi panduan pelaksanaan P5 dan SK Kepala BSKAP tersebut. Nah, ini kita persiapkan di sekolah kita. Setelah itu, kita menyiapkan ekosistem di satuan pendidikan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pembentukan tim P5 di satuan pendidikan. Nah, pembentukan P5 ini dibentuk oleh kepala sekolah. Artinya begini, untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu, yang duluan paham tentang P5 adalah kepala sekolah. Jadi langkahnya dimulai dari kepala sekolah dulu, dengan maksud karena beliau yang punya jabatan dan bisa memberikan instruksi lah
seperti itu, memberikan instruksi, bahkan nanti membuatkan SK, itu kan kepala sekolah. Artinya kepala sekolah dulu yang paham dengan langkah-langkah dalam proyek ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan dimensi, tema, dan topik proyek. Jadi setelah tim itu terbentuk, maka tim itu bermusyawarah, berdiskusi untuk menentukan dimensinya apa yang mau diambil, temanya apa, kemudian elemennya apa, sub elemennya apa. Jadi runtut. Setelah ada tim, kemudian tim itu mulai bekerja. Yang ketiga adalah menentukan alokasi waktu dan pembuatan jadwal. Karena ini penting sekali, perlu kita ketahui bahwa untuk sekolah dasar itu jumlah jam per tahun adalah 252. Ya, 252 artinya ketika tema yang kita ambil itu 2, berarti satu tema ditempuh dalam 1 semester. Nah, dalam 1 semesternya dilaksanakan itu dalam 126 jam. Nah, pembagian itu bisa dalam 1 minggu 5 jam atau 1 minggu 6 jam. Itu tergantung dari hasil musyawarah tim tersebut. Ada juga yang ambil 6, ya, 6 jam pelajaran dalam 1 minggu. Artinya dalam 1 semester itu ada 21 aktivitas. Kemudian menyusun modul dan tujuan kegiatan. Setelah alokasinya sudah ada, waktunya sudah ada, jadwalnya sudah dibuat, tinggal menyusun modulnya. Jadi aktivitas ini tujuannya apa, nanti kegiatannya seperti apa, kegiatannya dalam proyek itu dan hasilnya apa. Ini ada dalam modul, tertuang dalam modul. Ya, nanti di video berikutnya kita akan memberikan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima adalah merencanakan alur aktivitas dan asesmen. Nah, alurnya itu ini juga ada dalam modul ya teman-teman ya. Ada dalam modul, asesmennya juga tertuang dalam modul. Jadi yang ditempuh mulai dari pertama diagnostik, kemudian yang di tengah misalnya formatif, mau diambil sumatif yang belakang, itu tertuang, harus dituangkan dalam modul ajar P5-nya. Nah, yang terakhir adalah keistimewaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini perlu juga kita pahami sehingga kita tahu bahwa P5 itu memang berbeda dengan pelajaran yang lain atau berbeda dengan kegiatan yang lain. Yang pertama, tujuan kegiatan pada P5 mengacu pada tema dan topik, bukan pada tujuan pembelajaran. Jadi karena P5 itu bukan pelajaran, tapi aktivitas atau kegiatan, maka tujuannya mengacu pada tema, mengacu pada topik. Jadi setiap aktivitas nanti ada tujuannya. Kemudian kedua, P5 bukan merupakan mata pelajaran, tetapi merupakan proyek atau kegiatan ya. Jadi ini adalah kegiatan, bukan pelajaran. Kemudian yang ketiga, harus ada dimensi profil pelajar Pancasila yang diambil dan dikuatkan. Artinya proyek itu tidak menekankan hanya pada proses, hanya pada hasil karya, produk atau produk itu, tapi di situ ada dimensi yang dikuatkan, karakter yang dikuatkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita mulai berpikir bahwa kegiatan itu kita harus betul-betul paham bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya mengenai prosesnya, tidak hanya mengenai produknya, tetapi mengenai dimensi yang dikuatkan dalam aktivitasnya. Kemudian keempat, pelaksanaan dan materi bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Ya, jadi ini memang tantangan bagi guru-guru di era milenial ini ya, guru-guru digital gitu. Jadi untuk materi dan pelaksanaan fleksibel, dan inilah yang sebetulnya membuat guru-guru harus berpikir
Karena materinya itu kalau kita browsing ya, bisa jadi memang ada, tapi tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita. Misalnya kearifan lokal ya, misalnya kearifan lokal ada yang membahas tentang tarian, ada yang mengambil tema tentang tarian, tetapi ketika itu mau kita ambil, kebetulan tarian itu bukan kearifan budaya di daerah kita, jadi kita tidak bisa mengambilnya. Atau bisa jadi ada yang mengambil gaya hidup berkelanjutan itu tentang tanah longsor, tetapi daerah kita daerah lapang, nggak ada tanah longsor, artinya kita juga nggak bisa ambil itu. Nah, disinilah guru-guru betul-betul ditantang berdiskusi untuk tema yang diambil, topik yang diambil juga, sehingga itu betul-betul bisa dilaksanakan di satuan pendidikan. Ini betul-betul tantangan ya buat teman-teman guru merdeka. Kemudian alokasi waktu sudah ditentukan dalam 1 tahun ya. Kalau alokasinya sudah ditentukan, tetapi pelaksanaannya itu yang fleksibel. Mau 5 jam boleh, mau 6 jam boleh. Dalam 1 minggu misalnya mau mengambil 2 pertemuan, ya pertemuan awal 2, pertemuan yang kedua 3, atau pertemuan awal 3 jam, pertemuan yang akhir 3 jam, itu pun tidak masalah. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator. Lah ini penting teman-teman. Jadi guru memfasilitasi, artinya yang betul-betul action, yang betul-betul aktif, dituntut aktif, itu adalah siswa-siswi kita. Yang ketujuh, harus dibentuk tim P5 di setiap satuan pendidikan yang terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Nah, ini juga berbeda, karena untuk pelaksanaan P5 itu harus ada timnya, ada penanggung jawabnya, ada koordinator, ada fasilitatornya. Dan itu juga mendapatkan penghargaan berupa jam pelajaran yang terkait dengan Dapodik ya. Ini perlu dipahami karena besok-besok untuk mapel PAI di IKM itu hanya 3 jam, kemudian mapel BJOK juga 3 jam. Artinya ketika kita tidak ikut aktif dalam kegiatan P5, maka jam mengajar kita kurang. Lah, lewat tim P5 inilah kita bisa memenuhi jam mengajar kita. 8, adanya laporan belajar sehingga harus ada dokumentasi kegiatan sesuai modul ajar ya. Dalam P5 itu memang ada laporan belajar, ya baik itu melalui gelar karya, pameran karya, itu merupakan laporan belajar. Dan memang harus ada dokumentasi, karena dokumentasi itu nanti juga ditanyakan. Dokumentasi itu ditanyakan, termasuk dokumentasi itu ada di dalam instrumen PKKS, ya penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi dokumentasi sangat diperlukan. Bisa berupa foto, bisa berupa video. Nah, di sini tidak harus berupa video ya, karena kemungkinan dari satuan pendidikan yang bersangkutan mungkin belum ada atau belum bisa memvideokan dengan baik. Jadi yang terpenting ada foto-fotonya. Kemudian 9, adanya laporan hasil belajar tersendiri, rapotnya juga punya sendiri. Ya, tidak bergabung dengan mata pelajaran yang lain, karena kebetulan memang ini adalah kegiatan bukan pelajaran, jadi punya rapot P5 sendiri. Dan yang terakhir, adanya petunjuk tersendiri dalam pelaksanaan, yaitu SK Kepala BSK AAP nomor 009 tahun 2022. Silahkan untuk SK-nya nanti bisa browsing aja, banyak sekali ya alamat yang menyediakan SK Kepala BSK KAAP ini. Demikian ini untuk bagaimana melaksanakan P5 di sekolah kita. Tentunya harus ada koordinasi dan kolaborasi. Demikian, semoga bermanfaat. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.